Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rika Afriana SE, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan SDN 002 Air Molek 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 002 Air Molek 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 002 Air Molek dan karyawan beserta staf, dan yang kami banggakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Baiklah, sebelum kita mulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Mariam SPD. Kepada hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan teman-teman. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Air Molek 1 sekaligus pembuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Pada Bapak kami persilakan dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada hari ini dalam acara diseminasi CGP Angkatan 11, CGP atas nama Mistiawati SPDI, Ibu Rika Afriana SE, dan Pak Nasatriani SPDI. Oleh sebab itu, dalam tema
budaya positif di SD Negeri 02 Air Molek 1. Semoga acara ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat demi kemajuan sekolah kita ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif ini secara resmi saya buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh CGP Angkatan 11. Yang pertama oleh Ibu Mistiwati, yang kedua Ibu Fatna Satriani, dan yang ketiga Rika Afriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Air Molek 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan yang sudah bisa hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 saya ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas saya ini, CGB Angkatan 11 ini, pada modul aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa marilah kita menghadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, seperti kita lihat di depan ini adalah saya akan memaparkan 60 menit ke depan, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, saya ingin mengajak Ibu ice breaking dulu, biar suasana kita pada hari ini tidak menegangkan dan bisa berjalan dengan lancar hendaknya. Baiklah, sebentar ya. Boleh Bapak Ibu semuanya duduk berdiri. Oke. Jadi kebalik-balik dulu. Oke. Oh iya. Ya, kita mulainya langsung aja tangannya. Oke, 1, 2, 3. Ya, siap-siap ya. Oke. Ya, semangat ya. Oke. Oke, sekali lagi.
Oke. Oke lagi. Kayak burung terbang atau kayak berenang ya? Oke. Mana lo? Mana kanannya? Oke, burung. Ambil napas. Oke. Terima kasih. Nah, semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi, baiklah, oke. Pada diseminasi budaya positif kali ini, konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Baiklah, konsep utama budaya positif ini yang pertamanya yaitu perubahan paradigma belajar dengan paradigma baru. Paradigma ini biasanya yaitu prinsip pembelajaran atau cara pandang kita yang sudah berubah dari era-era yang sebelumnya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin kata-kata diferensiasi pada kurikulum Merdeka ini lebih sering kita mendengarkannya, tapi mungkin kita belum begitu memahami apa pembelajar berdiferensiasi ini. Sehingga ketika pembelajar berdiferensiasi ini, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma itu adalah cara pandang kita. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini biasanya kita kalau mengajar, kita hanya tahunya anak murid akan bisa mengerti dengan apa yang sudah kita jelaskan. Ketika kita menjelaskan sebuah pelajaran atau materi, anak harus bisa menyerap langsung dan menjawab dengan apa yang kita mau. Tapi pada pembelajaran berdiferensiasi ini, kita tidak bisa memberikan materi atau pembelajaran waktu di kelas dengan langsung seperti satu metode saja, karena setiap karakter anak yang ada di kelas itu berbeda-beda. Jadi mungkin tidak harus apa yang kita suruh itu harus dilakukan oleh semua anak dan harus mendapatkan nilai yang bagus atau seperti yang kita harapkan. Karena setiap anak itu pasti mempunyai daya serap yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, cara belajarnya dan mendapatkan ilmu yang dari gurunya juga berbeda-beda. Jadi di profil pelajar Pancasila itu
kita mewujudkan pelajar yang beriman, berakhlak mulia dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global, terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Jadi kita dituntut guru yang sekarang ini kita harus bisa mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Semoga kita secara bertahap atau proses kita bisa mewujudkan apa yang dijadikan cita-cita kita bersama. Baiklah, selanjutnya, oke, ini mungkin Bapak Ibu semuanya tahu dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Bisa kita nyanyinya sama-sama? Oke, bisa ya. Tunggu Ibu kasih dulu itunya. Oke, aduh. Oke, Bapak Ibu semua pernah dengar lagu Profil Pelajar Pancasila? Pernah ya? Coba mukanya senyum. Oke, coba pelajar Pancasila. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, once more. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi dari lagu Profil Pelajar Pancasila ini, yang pertama itu memang kita dituntut untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Karena mungkin krisis dari akhlak kita makin lama itu makin menghilang. Bagaimana dia sopan santun dengan gurunya, dengan teman yang sebaya, dengan teman yang lebih tua. Makanya di kurikulum Merdeka ini mungkin bukan akademisnya yang dipentingkan, karakter atau sifat dari anak itu yang kita nomor satukan dulu, yang harus kita benar. Karena kita ingin mewujudkan anak murid yang berakhlak mulia tadi, berkebinekaan global, terus gotong royong. Jadi anak juga dituntut, kita juga mengarahkan anak untuk saling berbagi. Seperti yang pernah kita dengar juga, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal yang buruk. Jadi gotong royong, saling bekerja sama, berkolaborasi bersama teman, itu adalah hal tujuan juga dalam kehidupan pendidikan kita. Terus mandiri. Mandiri ini adalah mengajarkan anak kita agar mereka bisa melakukan sesuatu dengan daya pikir mereka, dengan kreativitas mereka, tidak terpaku dengan semuanya guru yang harus melaksanakannya. Dia harus bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang selalu mempunyai kreativitas agar mewujudkan pendidikan yang dicita-citakan. Terus kreatif sama seperti tadi, karena dia sudah mandiri, dia biasanya anaknya itu pasti kreatif. Kreativitasnya itu pasti tercermin dari anak-anak yang mandiri. Kreatif itu dia mempunyai ide tersendiri. Dia tidak harus didorong terlebih dahulu, tapi dia sudah bisa menciptakan sesuatu yang ini menurut dia sesuatu yang luar biasa. Terus bernalar kritis. Anak zaman sekarang ini, kalau kita lihat
kritisnya luar biasa. Pertanyaan yang muncul dari setiap proses dari pembelajaran itu pasti dia banyak tanyanya. Jadi kritis mereka itu memacu kita sebagai guru harus lebih memahami dan bisa menjawab dari setiap apa yang mereka tanyakan. Kalau anak-anak zaman dahulu, kalau gurunya bilang tentang hal yang itu, dia udah gitu saja, dia hanya menerima. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, Bu, kok bisa seperti itu? Bu, apa, mengapa, dan banyak lagi kan pertanyaan yang timbul di diri anak itu. Baiklah, lanjut. Oke. Makna kata disiplin. Nah, sekarang adalah disiplin positif. Disiplin ini, makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin itu biasanya adalah sebuah aturan yang harus kita laksanakan. Biasanya, kalau anak itu tidak mau dengan tulus melaksanakan itu, makanya timbul ketidaknyamanan karena keterpaksaan. Jadi disiplin positif ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar terciptanya suasana yang nyaman, damai yang akan terwujud. Terus selanjutnya sebagai seorang guru, kita mempunyai harapan kepada murid-murid untuk memiliki kesadaran disiplin diri. Jadi masalah disiplin positif ini memang dibentuk kalau kita di kelas atau di sekolah, kita harus terlebih dahulu mencontohkan. Kita sebagai guru, kita yang mencontohkan. Kita role modelnya. Kita adalah tolak ukur dari anak itu untuk melaksanakan sebuah disiplin positif itu. Jadi kita mempunyai harapan kepada murid, dan murid juga pastinya dia mempunyai harapan yang lebih dari dia, bahwa apa yang menjadi contohnya atau tolak ukurnya adalah orang-orang yang bisa menjadikan model dalam hidupnya. Jadi mengacu pada nilai kebajikan yang universal atau menyeluruh yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari dirinya. Aku harus menjadi orang ini. Itu motivasi dari dalamnya. Apa motivasi yang terbesar dalam hidupnya? Aku pengen jadi orang yang sukses. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik dari tahun kemarin. Jadi motivasi intrinsik ini perlu agar kita menjadi bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai anak-anak yang kreatif, mandiri, dan lain-lain. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, Rika mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, kita masih memakai kalau kalian mau melakukan ini, tidak buang sampah, nanti ibu kasih jajan, ibu kasih nanti hadiah. Masih ada ibu-ibu? Kayaknya motivasi itu masih mungkin karena kebiasaan dari anak-anak itu, bahwa nanti kalau kita melakukan sesuatu pasti ada imbalan atau sesuatu yang dia dapat. Jadi itulah cara yang seperti itulah yang harus mungkin pelan kita rubah, bahwa ketika anak melakukan sebuah disiplin positif, mereka jangan hanya mengharapkan sesuatu imbalan, terus jangan hanya mengharapkan sesuatu yang bakal diterima olehnya. Oleh karena itu, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan yang disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadarannya. Baik.
Baiklah. Oke. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah banyak kita melihat di setiap sekolah, dimanapun sekolah yang ada di tempat kita tinggal, khususnya di SDN 002 ini, pasti kita baru menyadari kalau anak itu mempunyai kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi setelah kita belajar berapa bulan ini, 2 bulan setelah bulan Agustus, kita banyak melihat mungkin fenomena yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Banyak anak yang tantrum, merajuknya luar biasa, terus ada yang emosionalnya tidak terkontrol. Kadang kita mikir, ini kebutuhan apa yang mereka kurang? Mungkin ada kebutuhan, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa kira-kira yang dirasakan oleh anak kita? Mengapa banyak sekali ya kejadian-kejadian 2 bulan belakangan ini yang dirasakan? Coba perhatian ya Bu ya, betul. Kasih sayang Bu Nis, betul sekali. Bu Lydia tahu rasa-rasanya kebutuhan apa ya? Kenapa anak ini banyak anehnya itu dari lihat, karena kita belum jarang kan. Kalau zaman dulu tuh yang namanya anak ngamuk yang luar biasa tuh nggak ada ya Bu Evi ya. Nah, Ibu sebagai orang yang senior di sini nggak berani. Ini malahan dia bisa berkata kasar lebih tinggi nadanya dari kita ketika kita menegurnya. Kalau dulu berdiri, nah itu contoh berdiri nak, bisa-bisanya dia tetap duduk. Ingat waktu hari Senin saya lihat WP ya WP, bisa dia tidak mengindahkan. Nah, berarti kayaknya banyak yang kurang kasih sayang ya Bu ya. Mungkin ada lagi perhatian ya Bu ya. Karena setelah dilihat anak-anak zaman sekarang ini mungkin bedanya zaman dulu. Saya juga dari orang tua yang rata-ratanya sibuk Bu, cuman mungkin quality time-nya itu, kualitas waktunya ketika orang tua kan tidak bekerja, pasti mungkin perhatiannya itu yang dibutuhkan. Contoh mungkin yang kurang zaman sekarang ini, ketika anak berada di rumah, kita sibuk dengan gaya hidup kita sekarang, megang handphone. Itu saya akui. Karena kita ketika kita santai, kita tuh nggak negur anak kita aja nggak sempat. Yang dilihat itu handphone. Apa ya, pengumuman apa hari ini? Takut ketinggal ya Bu ya. Jadi itulah mungkin yang paling kebutuhan dasar manusia itulah yang tidak terpenuhi dari dalam diri anak-anak murid yang ada di SD kita itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan wali murid, bapak ibu guru dengan wali murid, anak bersama guru, bisa menjalin komunikasi dengan baik. Dan kita harus mengetahui penyebab mereka ini mengapa ini melakukan hal yang tidak di luar norma. Kadang-kadang juga mengapa dia mengamuk terus, mengapa dia menangis terus. Kita nggak bisa menyalahkan. Kenapa sih kamu ini seperti ini? Semoga kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama dan menjadi tahu kebutuhan dasar dari manusia atau anak murid kita itu apa. Semoga kita bisa bekerja sama dengan wali murid bahwa kita tidak menggurui, kita tidak memberitahu kalau ibunya di rumah, ayahnya di rumah itu salah, enggak juga. Karena mungkin pelan-pelan komunikasi yang baik itu harus terjalin dengan baik. Oke, masih semangat Ibu? Masih. Oke, semangat. Semangat. Oke, di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan jam 10 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat dan kelasnya tetap
sip, ditinggalkan atau ada yang menggantikan. Oke, terima kasih. Terus yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Nah, tahu Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu guru semua di sini motivasi itu apa ya? Ada yang tahu? Dorongan, ya. Apalagi Bu Winda? Oh, dorongan. Terus motivasi itu katanya ada dua tadi ya, ya. Dari dalam dan dari luar. Diri kita, intrinsik dan ekstrinsik. Ini kalau istilah ini saya suka belepotan Bu. Jadi motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya itu ada. Oh, aku harus menjadi orang yang lebih baik nih. Berarti motivasinya dari mana itu? Dari luar atau dari dalam? Iya, pintar semua ya. Berarti itu dari dalam. Aku harus berubah. Aku nggak bisa nih seperti ini terus. Saya harus berubah menjadi lebih baik. Itu adalah motivasi dari dalam. Kalau sekarang motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, biasanya itu contohnya seperti apa? Kita tahu? Saya Bu. Ya, Misalnya silakan. ini Bu, mengerjakan sesuatu mengharapkan imbalan Bu. Oh, Dapat iya. iming gitu loh Bu. Iya. Kadang-kadang kita ini banyak ngasih motivasi ekstrinsik atau intrinsik Bu. Karena kalau ini udah kebiasaan mungkin ya. Ketika kita nyuruh anak bikin ini, kalau bisa cepat 2000 gitu. Itu berarti ekstrinsik ya. Mendapatkan imbalan. Menurut Ibu ada nggak kelemahan kalau kita memberikan motivasi ekstrinsik? Ada baik dan buruknya juga ya. Kalau Bu Kris gimana? Kalau menurut saya, jika anak tidak lagi diberikan imbalan, maka dia tidak mau lagi untuk berbuat. Oh iya. Jadi, Itu mungkin kelemahan dari motivasi ekstrinsik ya. Berarti motivasi dari dalamnya itu nggak punya. Dia hanya ekstrinsiknya aja gitu ya Bu ya. Berarti dia hanya mendapatkan imbalan. Oh, setelah dikasih imbalan baru mau dia mengerjakannya. Jadi itu mungkin kelemahan atau ini sesuatu yang tidak harus dilakukan kita sebagai guru. Tapi kadang-kadang reward itu kan, penghargaan itu kadang-kadang kita ingin juga memberikan sesuatu ya Bu Miss. Boleh nggak kalau menurut Ibu nih, boleh nggak kita tuh ngasih imbalan tapi membuat dia itu melakukannya tulus gitu loh? Menurut Bu yang bisa nggak Bu ya? Sebetulnya bisa Bu, cuman dampaknya itu nanti ke orang lain Bu. Dampaknya ke orang lain seperti ini. Misalnya dalam segi dia menjawab aja lah Bu, misalnya kan dia menjawab pertanyaan ya. Kalau anak yang pintar tentu otomatis bisa dia menjawabkan Bu, dapat hadiah. Sementara untuk anak yang istilahnya kalau dibilang agak kurang lah ya Bu ya, tentu akan dia merasa minder, kurang percaya diri. Pasti itu kan menimbulkan dampak dalam pembelajaran nanti. Kalau itu menurut saya Bu. Berarti motivasi yang mendapatkan imbalan itu mungkin caranya mungkin berbeda. Iya. Ya. Boleh kita memberikan imbalan, tapi mungkin dengan biar rata gitu loh, biar dapat semuanya ya Bu ya. Mungkin anak yang sudah menjawab tadi, yang sudah dapat hadiah, nggak boleh lagi jawab gitu, boleh nggak yang menurut Bu ya? Kan anak itu IQ atau kekuatannya menangkap pelajaran itu kan berbeda-beda. Jadi menurut Bu yang metode yang baiknya itu ngasih motivasi yang paling tepat itu seperti apa? Iya, kayaknya kita juga harus, ya itu tadi,
dia yang sudah menjawab dan dapat hadiah nggak boleh jawab lagi. Mungkin kita bisa menunjuknya langsung sama anak yang mungkin menurut kita nih dia bisanya pertanyaan mungkin yang level pertanyaan yang tidak begitu berat gitu ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Baiklah. Oke. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin ini ketika kita menegakkan sebuah disiplin atau peraturan itu tidak semuanya bakal sukses seperti yang kita inginkan. Jadi identitas gagal ini bisa seperti hukuman. Hukuman itu berbentuk menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa murid takut, terus murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi ini ketika disiplin itu diterapkan, jadi kalau kita itu identik dengan hukuman, banyak mungkin zaman sekarang ini tidak cocok untuk diberikan seperti itu. Jadi kalau zaman dahulu yang namanya berjemur tidak upacara, berjemur yang mulia ya, hormat bendera, dan itu menyakitkan. Kalau dia tidak kuat, dia bisa pingsan, bisa sakit. Jadi identitas gagalnya di situ. Jadi mungkin setiap anak zaman sekarang ini kita tidak bisa memberikan hukuman dengan gaya-gaya zaman dulu gitu. Jadi dengan hukuman anak bisa menjadi murid yang rendah diri. Dia tidak percaya dirinya kurang karena dia merasa dirinya adalah orang-orang yang paling gagal di dunia ini. Terus penghargaannya itu di identitas disiplin dengan identitas gagal ini itu tidak efektif. Terus bisa merusak hubungan, sifat iri dengan temannya, sesama temannya. Terus bisa mematikan kreativitas karena kalau anak itu sudah biasanya dihukum, sudahlah aku sudah malu kan gitu. Dia sudah di label, apalagi kalau udah di label dengan anak yang nakal, jahat, tidak mematuhi, sering melanggar peraturan. Jadi bisa mematikan kreativitasnya karena ini adalah sesuatu yang membuat mereka nggak maulah aku berbuat sesuatu. Padahal di dalam diri dia itu adalah banyak sekali mungkin yang kita tidak tahu. Dan kita waktu ketika kita SD, kita sering kaget dengan anak waktu zamannya dia sudah SMP melihat anak ini punya prestasi. Yang anaknya dulunya nakal tuh, yang sering kita marahin dan masuk kantor, rupanya dia mempunyai prestasi yang luar biasa. Mungkin dia di sekolah itu dia dapat pengakuan dari guru-gurunya bahwa kamu itu hebat, bahwa kamu itu hebat dan kamu mempunyai keahlian yang luar biasa yang tidak dipunyai orang lain. Nah itulah menjadikan kita kalau menghukum anak itu tidak boleh sampai dia selalu ingat dengan apa yang sudah kita berikan hukuman kepada dia. Terus bisa merampas hak atau menghargai dirinya. Jadi banyak sekali efek dari konsep disiplin dengan identitas gagal ini. Baiklah. Oke. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti konsekuensinya. Jadi udah tahu nih apa yang menjadi karena konsep disiplin dengan identitas sukses ini.
Jadi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Jadi respon, stimulus, terus murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya. Jangka panjangnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol dirinya ada di dalam dirinya. Jadi ketika konsep disiplin dengan identitas sukses ini tidak dibuat dengan identitas gagal itu, insya Allah disiplin positif yang ada di sekolah ini bisa terwujud dengan baik. Baiklah. Selanjutnya, ini adalah konsep disiplin atau pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sekarang kita mungkin, saya sendiri mungkin baru dengar kata restitusi ini setelah kita mengikuti calon guru penggerak ini ya Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya restitusi ini? Nah, jadi kita bisa lihat di layar monitor, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2024. Jadi kalau zaman dahulu ketika anak berbuat salah, kita hanya tahunya salah langsung hukum, Bu. Kenapa kamu seperti ini? Tanpa ditanya dulu bla 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 nya. Karena kita di rumah juga sudah seperti itu. Kalau di rumah langsung ketika kita membuat sebuah kesalahan, orang tua pasti tidak pernah menanyakan dulu, kenapa seperti ini, mengapa berbuat salah, apa yang dilakukan, nggak pernah. Langsung. Jadi setelah adanya pengertian restitusi atau metode restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara-cara berikut ini, nanti saya jelaskan ya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka itu bukan ketika dia berbuat salah itu, dia tidak merasa orang yang paling gagal, orang yang paling tidak ada gunanya. Itu maksud dari pemecahan kata restitusi ini. Terus ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Jadi enggak karena aku udah salah nih Bu, kan gitu. Menebus kesalahan itu kan seperti itu. Jadi bukan seperti itu lagi, namun belajar dari sebuah kesalahan. Jadi eksperimen is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kita berbuat salah, ya Bu Hidayah, menjadi refleksi diri buat kita. Kenapa kita bisa seperti ini? Harus berubah nih. Oh, nggak bisa nih metodenya harus seperti ini. Nggak bisa kita melakukan sebuah atau sifat yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu. Terus memperbaiki hubungan. Jadi kita dengan melakukan sebuah kesalahan, kita bisa memperbaiki hubungan kita agar terjalin dengan baik. Bahwa setiap orang yang salah itu tidak mesti orang yang sudah tidak bisa dimaafkan. Allah aja maaf pemaaf ya kan? Oke. Terus tawaran bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat dari dalam dirinya itu, mengapa saya melakukan sebuah kesalahan ini. Jadi kayak introspeksi diri, muhasabah buat dirinya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ketika anak murid kita melakukan sebuah, umpamanya dia meribut, disuruh diam tidak mau gitu ya, berarti ada nih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari diri. Mungkin itulah yang tadi Bu Epi bilang, yaitu perhatian.
dia butuh perhatian ya Bu ya. Makanya dia ada ya, kalau zaman sekarang itu mengkek kali gitu ya, mengkek kali ya. Kenapa ya anak ini kok nggak bisa bilang? Rupanya kebutuhan dasarnya itu banyak yang tidak terpenuhi dari diri dia itu, baik dalam keluarga maupun dari kita sebagai guru itu tidak maksimal. Kita tidak bisa hanya menyalahkan mungkin dari keluarganya saja. Mungkin dari dalam kelas itu kita memperlakukan dia, mungkin kita hanya fokus sama anak yang nurut, yang bisa jawab, sehingga dia ini kayaknya ibu ini nengoki teman saya ini terus lah gitu ya. Nah, itu yang membuat dia itu butuh, berarti kebutuhannya dasarnya itu dia nggak dapat gitu. Kayak mana ya biar ibu guru ini nengok dia? Nah itulah banyak cara yang dia lakukan yang mungkin itu membuat kita kesal, yang membuat kita itu komen dengan apa yang dilakukannya. Oke, terus fokus pada karakter bukan tindakan. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dari ciri-ciri restitusi ini kita bisa mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, bukan dengan cara-cara yang zaman yang dahulu yang langsung menekan bahwa kamu ini salah, bahwa kamu ini dihukum, bahwa kamu ini harus menebus kesalahan kamu, seperti itu. Baiklah. Nah, sekarang Bu Rika mau ngasih tahu nih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi bisa dilihat ya, kalau hukuman itu guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas hingga pelajaran selesai. Siapa yang zamannya itu, mungkin zaman Bu Winda enggak nih, karena dia masih muda. Masih ada? Masih ada Bu. Masih ada. Berdiri di atas kursi. Oh my god. Berarti zaman Ibu Rika juga gitu. Lebih parahnya itu di atas meja ini nggak hafal kosakata, Kali-kali Bu. bahasa Arab. Waktu itu karena di boarding school. Sebenarnya kalau dipikir zaman sekarang, kalau lihat sama orang-orang zaman sekarang, gurunya pasti disalahkan. Kenapa berdirinya di atas meja? Hukumannya kok sampai gitu kali. Terus merayap Bu Ida, merayap di dekat, dikasih jarum kawat itu sehingga ini terang. Jadi tapi zaman itu tidak ada orang yang bisa melaporkan atau melaporkan gurunya. Jadi kita juga kadang mikir, kalau kita di zaman sekarang udah polisi bawaannya. Nah sekarang itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan menghormati peraturan. Konsekuensi itu gini, nanti kerjakan ya, nanti kalau tidak dikerjakan nanti tidak dapat nilainya. Ada gitu efek dari dia membuat pekerjaan itu. Terus restitusi, guru menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi ketika restitusi ini dijalankan, salah satunya itu guru menstabilkan dulu identitasnya, ditanyakan dulu, sudah tahu kenapa kamu di sini dan mengapa? Nah itu. Jadi bukan kayak langsung ya. Kalau zaman-zaman dulu nih, kamu salah, kamu ini berbuat yang sudah melanggar aturan, kamu langsung diskor seminggu. Nggak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari anak murid kita itu kan. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Kita lakukan gaya-gaya cara hukumnya zaman-zaman dahulu. Habis kita yang habis nanti. Makin kayak perang kan di sekolahan itu. Bu Sari mungkin pernah di dalam kelasnya, apakah sudah menerapkan restitusi ini? Sudah mulai menerapkan ya. Pasti kita nanya dulu ya, kenapa nak kok melakukan ini? Gini loh Bu, kan ada alasan ya kan? Gini Bu, karena ini Bu, karena itu Bu. Itu membuat kita, oh ya,
Pantesan dia melakukannya. Dia nunggu dulu bu, dia mengejek saya dulu bu. Berarti ada sebab mengapa dia melakukannya. Dan kalau dibandingkan zaman dahulu itu nggak bisa terima kalau guru-guru zaman dulu. Pokoknya kamu salah. Nah gitu aja. Melototlah matanya itu kan, hampir keluar lah itu. Nah jadi guru juga harus bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terbuka tuh welcome itu ibu gurunya. Enak untuk dijadikan curhat kan Bu Winda. Ibu, saya punya masalah loh Bu hari ini. Kadang-kadang mungkin ibu-ibu yang ada di sini sering ya bahwa dipakat dulu karena ada dari tetangga dan sekolah kita yang meninggal dunia ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ini adalah posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini adalah penghukum. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Jadi mungkin kalau zaman dahulu itu banyaknya penghukum berarti langsung aja tuh tak pakai nanya-nanya. Terus ada yang membuat rasa bersalah. Ya kamu tuh ya, memang anaknya udah melanggar aturan, nggak bisa nak, kamu harus bertanggung jawab. Nggak ada lagi ya, apa ya tawar menawarnya. Nah yang mungkin saya pribadi kalau teman ini masih nih saya kadang-kadang terapkan juga. Rupanya teman kalau posisi kontrol restitusi, kalau yang teman ini rupanya kelemahannya ada, anak jadi sepele gitu. Alah dimaafkan kok sama mereka, nggak apa-apa dong buat sekali 2 kali ya kan. Ini mungkin kelemahan saya khususnya karena dianggap apalagi kalau situasi kita capek, kurang moodnya, kurang ini, udah dianggap oh iya bu, saya salah bu, ya udah besok ulang lagi ya, gitu ya. Mungkin posisi teman itu mungkin tidak efektif dalam posisi kontrol restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terus pemantau ini hanya melihat saja, mungkin tanpa ada titik terang atau solusi yang dilakukan guru gitu. Nah, jadi yang terakhir itu manajer itulah posisi kontrol restitusi yang paling efektif yang bisa kita terapkan dengan anak kita. Mungkin kita bisa menanyakan terlebih dahulu ketika dia berbuat salah atau melakukan sebuah kesalahan itu kenapa dan bagaimana, dan mencari solusinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada tabel ini motivasi eksternal, motivasi deskriptif. Jadi ini seperti yang sudah tadi dibilang di slide sebelumnya, identitas gagal dan identitas suksesnya. Terus di sini seperti kita lihat tadi, posisi kontrol itu kan ada 5 ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol yang ada ini, jadi kita bisa mengetahui bahwa yang paling efektif untuk memecahkan sebuah masalah anak di sekolah itu adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer ini kita harus terlebih dahulu mempertanyakan. Terus apa yang kita yakini, apa yang meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kalau manajer itu kan manajemen itu kan ada pengaturannya. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anak melakukan sebuah
kesalahan atau melanggar sebuah peraturan yang ada di sekolah itu atau di keyakinan yang ada di kelasnya. Terus ini ada lagi, ini adalah contoh 5 posisi kontrol restitusi. Siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara. Jadi penghukumnya aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, terus membuat rasa bersalahnya ini. Berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu contoh-contoh yang membuat anak salah gitu kan. Yang membuat anak merasa terpojok. Terus kalau posisi teman itu, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Ini tidak apa-apa. Kalau di teman itu banyak tidak apa-apa aja kan. Nah, ya besok lagi nggak usah kayak gitu lagi ya. Seperti itu. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Jadi dia balik nanya sama anak muridnya, kalau kamu berbuat salah, kamu harusnya bagaimana? Jadi kalau balik bertanya sama anak murid itu kayaknya kurang efektif untuk zaman sekarang. Udahlah Pak, saya bawa ini aja Pak, bawa ini. Jadi sepertinya anak yang membuat hukumannya gitu. Kalau manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu, jadi dia ada komunikasi antara anak yang berbuat salah dengan bapak gurunya gitu. Oke, yang keenam, keyakinan kelas. Sekarang budaya positif yang ada di sekolah itu adalah salah satunya keyakinan kelas. Sebelum masuk di keyakinan kelas, ada yang tahu? Bapak Ibu guru tahu arti keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu? Apa beda nggak sama tata tertib? Bu Miss mungkin bisa menjelaskan? Baiklah, kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru, maksudnya kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan peraturan yang bukan, peraturan itu dibuat secara pihak gurunya saja yang buat. Gurunya saja. Oke, jadi kata-kata keyakinan kelas ini memang familiarnya memang pas kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita tahunya tata tertib. Tata tertib itu biasanya udah kita semua kelas itu sama itu tata tertibnya. Jadi anak nggak tahu ini, nggak terlibat seperti itu ya Bu Miss ya. Kalau tata tertib peraturan itu biasanya anak tidak terlibat dalam pembuatan tata tertib itu. Tapi setelah kurikulum merdeka ini, keyakinan kelas ini dibentuk dari kesepakatan kelas tadi. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama, anak mengemukakan apa yang harus biar kelasnya nyaman, aman, tertib dan kondusif itu. Anak-anak mengeluarkan idenya atau pemikirannya, apa yang harus kita buat untuk keyakinan kelas ini. Biasanya seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang harus kita terapkan? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara instruktif. Dalam menanamkan disiplin positif, perlu pembiasaan positif yang dimulai dari kelas, membuat kesepakatan bersama seluruh siswa dan guru. Jadi karena mereka itu merasa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, oh iya ya, kemarin kan kita udah janji nih, kita udah sepakat nih, kalau kita tidak boleh datang terlambat, buang sampah pada tempatnya. Nah, kita harus, jadi terasa karena itu aturan
dia yang buat bersama-sama. Oke? Oke. Nah, ini adalah kelas 3A. Kemarin tuh dari awal pembelajaran semester pertama kami sudah membuat contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kita berdiskusi dulu apa nih kesepakatan kelas kita yang harus kita buat. Jadi terus setelah dibuat oleh anak kita berdiskusi, terus menempel dan menulis dan menempel kesepakatan kelas dari masing-masing anak itu. Jadi pakai sticky note, terus ditempel sama anak-anak. Saya ini Bu, kalau dulu kan kita cuma menyuarakannya secara langsung, itu aja mungkin prosesnya lebih rapi aja ya Bu Ira ya. Nah, Bu Ira baik-baik saja. Oke. Jadi terus setelah menulis dan menempel kesepakatan kelas, nah dapat tuh akhirnya keyakinan kelasnya. Umpamanya dari anak yang satu kesepakatan kelasnya tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Oh, berarti dikelompokkan yang mana ini? Menjaga kebersihan. Terus ada lagi Bu, kita harus datangnya jam 7. Berarti datang tepat waktu. Jadi dikelompokkan setelah anak-anak membuat kesepakatan kelas, terus kita mengikrarkannya. Boleh juga mengikrarkannya itu dengan mendatangan. Anak-anak itu semuanya mendatangannya di kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dikelompokkan, bahwa mereka biar tahu loh, makin kuat kalau ini harus kita laksanakan. Kita kan sudah sama-sama nih membuatnya. Itulah yang membuat sekarang ini di kurikulum Merdeka ini kita jadi tahu bahwa membuat sebuah peraturan atau keyakinan kelas ini prosesnya itu seperti ini. Ada prosesnya. Kalau zaman kita dulu kan langsung jadi aja. Walaupun peraturan itu bagus, tapi kita bedanya tidak melibatkan anak saja. Oke. Jadi setelah dilihat bagaimana pembentukan kelas itu sudah dijelaskan di awal. Ini biar tidak ngantuk, lihat saya membuat keyakinan kelas waktu di awal-awal semester 1. Boleh dilihat sebentar Ibu?
proses pembuatan keyakinan kelas yang di kelas 3A yang Rika lakukan. Jadi ini adalah pemberian sticky note yang diberikan kepada masing-masing anak. Terus anak-anaknya membuat kesepakatannya, apa yang mereka inginkan dari untuk membuat suatu keyakinan kelasnya. Mulai membuat kesepakatan yang ada di dalam pikiran. Jadi kesepakatannya itu, ya, ini Bu contoh anak zaman sekarang. Ketika kita lagi serius, dia sempat-sempatnya freestyle. Oke, kesepakatan kelasnya setelah ditempel, sebelum dikelompokkan. Ini adalah proses pengelompokannya. Oke. Itu adalah dari contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat. Berikutnya adalah yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi sebelum tadi kita sudah memberitahukan juga kepada Bapak Ibu di sini tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 dalam memecahkan sebuah permasalahan. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi ini, ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan anak murid, kita pakai tahap biar anak itu merasa tidak menjadi orang yang merasa bersalah dalam hidupnya. Jadi dalam segitiga restitusi ini, pertama, yang langkah pertama itu adalah menstabilkan identitasnya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pasti dia mempunyai alasan mengapa dia melakukan hal itu. Terus validasi tindakan yang salah, pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasannya. Jadi anak itu mempunyai alasan mengapa dia berbuat salah. Jadi ketika dia berbuat salah itu, pasti anak itu mempunyai alasan tertentu mengapa dia melakukannya. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan, kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi? Bahwa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh datang terlambat ketika jam istirahat sudah selesai, harus cepat ke kelas. Gitu. Jadi di segitiga restitusi ini, jadi ini contoh kasusnya, yaitu ini adalah Anin. Dia datang terlambat ke kelas ketika jam istirahat telah selesai. Jadi ini contoh kasus yang pertama. Mungkin kita bisa lihat. Ini Anin ini dari kantin nih. Ya, dengan santainya, ya kan? Berarti
nanti kesalahannya ini anak ini terlambat ketika jam istirahatnya udah selesai. Ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Saya tampilkan videonya ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu bisa tetap semangat untuk melihatnya. Mudah-mudahan nonton ini kan. Oke, terima kasih. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Baiklah, itu adalah terakhir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang diidam-idamkan, yang dirindukan, dan menjadi guru yang selalu menjadi model yang terbaik buat anak murid kita. Satu, yang penting kita menanamkan nilai tulus, tidak tertekan melakukan sesuatu itu, karena kalau kita tulus menjalankannya, insya Allah kita akan menjadi guru yang baik, yang guru yang dapat dijadikan contoh yang baik untuk guru anak murid kita, untuk teman sekitar kita. Itu adalah harapan yang kita harapkan bersama-sama. Baiklah, sebelum saya tutup, boleh tepuk cinta, boleh? Karena kayaknya wajah-wajahnya sudah tidak ada cinta lagi. Dengarkan ya, Bu Guru ya. Berikan nih, tepuk cinta. Oke. Cinta besar. Oke. Cinta sedang. Gimana tuh, Bu? Aku cinta kamu. Oke. Bu Winda nih paling jago nih kalau kayak gini ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta besar. Oke. Pokok cinta sedang. Cinta kecil. I love you. Aku cinta kamu. Semoga sukses. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah video aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Mari tergerak, lekas bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.